Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Syafira, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Angkatan 78, Konsentrasi Strategic Management. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dosen penguji, dan yang saya hormati Bapak Rangga Almahendra, Dr. STMM, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya selama penulisan tesis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengembangan Pasar PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri atau SCOLA. Perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan, salah satunya pada aspek pendidikan dengan ditandai adanya digitalisasi pendidikan. Di Indonesia sendiri, digitalisasi pendidikan mulai besar-besaran dilakukan semenjak adanya kebijakan pemerintah tentang pembelajaran daring di Indonesia pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan itu sendiri, ada banyak peralatan dan produk yang digunakan. Salah satunya adalah dengan penggunaan platform EdTech. Zenius merupakan salah satu pelopor edtech di Indonesia yang berdiri pada tahun 2004, kemudian disusul oleh platform edtech lainnya seperti Kuiper pada tahun 2010 dan Ruang Guru pada tahun 2013. Jumlah pengguna edtech di Indonesia meningkat sebesar 200% dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi. Hingga 11 Januari 2023, ada 414 startup edtech di Indonesia. Salah satu perusahaan dengan produk edtech di Indonesia adalah PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri dengan produknya SCOLA. SCOLA berdiri pada tahun 2016. SCOLA menawarkan produk dalam satu ekosistem yang meliputi mulai dari yayasan hingga orang tua. Menurut CEO dari PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri, target SCOLA adalah menguasai 30% pasar sekolah swasta di Indonesia pada tahun 2025 dan mereka melengkapi dan memperbesar ekosistem dalam 5 tahun ini. Maka dengan ini, SCOLA melakukan pengembangan pasar. Peluang bagi perusahaan dalam melakukan pengembangan pasar dinilai menarik dikarenakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika pada tahun ajaran 2020-2021 di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 217.000 sekolah. Hal ini juga didukung oleh program digitalisasi dari pemerintah dan swasta, mulai dari program Jardiknas hingga program Sekolah Penggerak. Seiring dengan pertumbuhan di industri edtech, juga keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri atau SCOLA, maka perusahaan menginginkan peningkatan pangsa pasar dengan dilakukannya pengembangan pasar. Namun, dalam strategi pengembangan pasar, ada beberapa hal yang menjadi perhatian perusahaan. Yang pertama adalah kompetisi di lingkungan edtech. Berdasarkan hasil wawancara dengan CEO SCOLA, beberapa sekolah akhirnya lebih memilih kompetitor dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, adanya kesalahan strategi bisnis yang dilakukan oleh PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri yang menyebabkan sekolah tersebut lebih memilih kompetitor. Yang kedua adalah adanya perubahan kebijakan atau kurikulum hingga kondisi pasar yang berupa red ocean. Yang kedua adalah adanya dilema antara pengambilan segmen sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Seperti yang diketahui sebelumnya, SCOLA menargetkan untuk mengambil segmen sekolah swasta. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan CEO SCOLA, SCOLA mengalami dilema sekolah negeri memiliki murid yang banyak, namun akan ada beberapa hambatan. Yang pertama adalah banyaknya skema, yang kedua prosesnya akan panjang, yang ketiga sekolah negeri belum bisa go digital secara menyeluruh, hingga yang keempat tarif yang ditetapkan SCOLA tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh sekolah negeri. Sementara itu, tarif yang ditetapkan SCOLA cocok untuk sekolah swasta, namun SCOLA harus bisa memenuhi kebutuhan sekolah swasta, di mana sekolah swasta tersebut memiliki kriteria dan karakteristiknya masing-masing. Hal ketiga adalah selama ini SCOLA hanya menentukan lokasi pengembangan pasar berdasarkan ada atau tidaknya mitra di daerah tersebut yang memegang sekolah atau klien yang banyak. Namun pada saat ini berdasarkan hasil wawancara dengan CEO SCOLA, SCOLA memfokuskan untuk dua opsi lokasi geografis. Yang pertama adalah Provinsi Jawa Barat dan yang kedua adalah Provinsi Jawa Tengah. Kedua provinsi tersebut dipilih dikarenakan dinilai merupakan daerah yang mempunyai kesadaran yang tinggi akan pendidikan. Provinsi Jawa Barat dipilih dikarenakan PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri ingin memfokuskan untuk keseluruhan Jawa Barat, di mana perusahaan saat ini sudah memiliki basis di sini. Kemudian Provinsi Jawa Tengah dipilih dikarenakan perusahaan telah memiliki
person in charge di Solo. Dengan adanya peluang dalam industri edtech, PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri atau Shola ingin menguasai 30% pasar sekolah swasta di Indonesia pada tahun 2025. Target perusahaan ini akan dilakukan dengan strategi pengembangan pasar. Dengan begitu, PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri membutuhkan beberapa analisis. Yang pertama adalah analisis untuk pemetaan kompetitor, yang kedua adalah analisis faktor-faktor pendorong yang memengaruhi kekuatan persaingan di industri edtech pada segmen sekolah negeri dan segmen sekolah swasta. Yang ketiga adalah analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Kemudian yang keempat adalah analisis untuk pemilihan opsi terbaik untuk lokasi geografis dan segmen dalam pengembangan pasar perusahaan. Kemudian ada 5 pertanyaan penelitian. Kemudian tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Selanjutnya, landasan teori untuk penelitian ini dimulai dengan analisis kompetisi dan industri. Pada analisis kompetisi dan industri, penelitian ini menggunakan strategic group mapping dan Porter's Five Forces Model. Strategic group map berfungsi untuk memperlihatkan perusahaan mana yang merupakan pesaing dekat dan perusahaan mana yang merupakan pesaing jauh. Sedangkan Porter's Five Forces Model adalah alat yang paling kuat dan digunakan secara luas untuk mendiagnosis tekanan persaingan utama di pasar. Teori yang selanjutnya adalah strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu strategi yang berada dalam Ansoff Matrix, di mana mencari pasar baru untuk produk yang sudah ada. Selanjutnya adalah strategi pengembangan pasar geografis. Tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Kemudian dalam penelitian ini, untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal, peneliti menggunakan IV matrix untuk lingkungan internal dan EV matrix untuk lingkungan eksternal. Skor di atas 2,5 dari IV dan EV matrix menandakan bahwa perusahaan memiliki kondisi internal yang kuat, serta mampu merespon secara baik lingkungan eksternalnya yang terdiri dari peluang dan ancaman yang ada. Setelah IV dan EV matrix, maka tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pencocokan dengan IE matrix. Kemudian pada tahap keputusan, peneliti menggunakan KSPM, di mana di sini akan memperlihatkan alternatif strategi terbaik secara objektif. Adapun kerangka penelitian adalah sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan studi kasus pada PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri atau SCOLA. Untuk data primer dikumpulkan dengan wawancara mendalam, semi terstruktur, dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel, penelitian, jurnal, situs resmi perusahaan, dan dokumen perusahaan. Untuk narasumber dan responden, CEO dari Scola merupakan narasumber wawancara, juga responden kuesioner strategic map, Porter's Five Forces Model, IV, EV, Matrix, serta KSPM. Sedangkan 4 lainnya, mulai dari CPO, CTO, COO, hingga Head of Marketing, merupakan responden kuesioner Porter's Five Forces Model, IV Matrix, EV Matrix, KSPM. Berikutnya akan dijabarkan hasil penelitian serta pembahasannya. Pertama adalah pemetaan rentang harga versus segmen pasar dengan strategic group map. Dari pemetaan rentang harga versus segmen pasar, pesaing-pesaing terdekat Scola adalah Socrates, IMSIS, Quintal, Ruang Guru, dan Moodle. Dari peta ini juga diketahui bahwa Scola termasuk kelompok perusahaan dengan harga produk yang relatif lebih mahal dengan pemilihan target segmen sekolah swasta. Mayoritas pesaing juga melayani segmen sekolah yang sama, namun dengan penawaran harga yang lebih murah. Kemudian ada pelaku industri edtech yang menetapkan lebih dari satu skema harga. Dari perolehan data ini, Scola dapat menerapkan promosi multiple unit price yang mana terbukti seringkali menghasilkan volume penjualan merek yang lebih besar dibandingkan dengan promosi harga satuan tunggal yang setara secara ekonomi. Kemudian, berdasarkan pemetaan segmen pasar versus cakupan geografis, Scola dekat dengan Ruang Guru, Quintal, Socrates, dan IMSIS. Scola dapat memperbesar pangsa pasarnya dengan menguasai sekolah-sekolah swasta beberapa daerah-daerah tertentu terlebih dahulu untuk pengembangan pasar yang dilakukan saat ini dengan riset dan pemahaman yang mendalam tentang daerah tersebut dengan aspek-aspek yang penting untuk diperhatikan dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Dibandingkan dengan perusahaan mencoba menguasai banyak daerah di Indonesia dalam satu waktu.
Peta ketiga dari Strategic Group Map adalah berdasarkan pemetaan kepemimpinan teknologi versus keluasan lini produk, posisi Scola di pasar dekat dengan ruang guru dan Gredu. Scola dapat memanfaatkan kepemimpinan teknologi yang dimiliki untuk melengkapi ekosistemnya, baik dengan memiliki lebih banyak software engineer melalui perekrutan internal, atau juga Scola dapat berkolaborasi melalui kerjasama, akuisisi, atau merger dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ahli dalam bidang atau fitur tertentu. Analisis yang kedua adalah perbandingan kekuatan persaingan antara dua segmen, yaitu segmen sekolah negeri dan sekolah swasta. Didapatkan min keseluruhan faktor dari segmen sekolah negeri lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah swasta. Dengan begitu, perusahaan dapat berfokus untuk memasuki segmen sekolah swasta, namun perlu memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi ancaman produk atau jasa pengganti dengan parameter tingkat ketersediaan dan harga produk substitusi yang tergolong tinggi. Analisis yang ketiga adalah IV, EV, dan IE Matrix. Berdasarkan hasil wawancara dengan CEO PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri, didapatkan 10 faktor internal dan 10 faktor eksternal yang kemudian dimasukkan ke dalam IV dan EV Matrix. Didapatkan skor IV Matrix sebesar 2,974. Dengan kekuatan utama yang dimiliki perusahaan adalah ekosistem end-to-end pendidikan digital serta inovasi produk yang sangat cepat. Kelemahan terbesar perusahaan adalah akselerasi pasar yang lambat dikarenakan tim yang masih bertumbuh. Kemudian, skor EV Matrix didapatkan sebesar 3,016 dengan peluang terbesar bagi perusahaan adalah digitalisasi di sekolah-sekolah. Sedangkan ancaman terbesar bagi perusahaan adalah ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Skor IV dan EV yang di atas 2,5 menandakan bahwa kondisi internal perusahaan kuat dan perusahaan berada di atas tingkat rata-rata dalam merespon kondisi eksternalnya. Selanjutnya, skor IV dan EV Matrix dimasukkan ke dalam IE Matrix dengan hasil perusahaan berada di kuadran 2, yaitu Grow and Build. Berdasarkan data yang didapatkan dari IV Matrix, perusahaan dapat melakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki pasar yang besar, serta melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan kecil yang ahli di bidangnya. Kemudian, berdasarkan EV Matrix, perusahaan dapat mendata sekolah-sekolah yang sudah siap untuk go digital. Salah satunya, Scola dapat menyasar sekolah-sekolah yang bergabung dalam sekolah penggerak. Terakhir, berdasarkan IE Matrix, perusahaan dapat mempekerjakan SDM software engineer, melakukan akuisisi, merger, atau pengambil alihan atau takeover perusahaan dengan pasar yang besar atau ahli di bidangnya, dan memiliki tim research and development dalam organisasi. Analisis yang keempat adalah penentuan lokasi geografis untuk pengembangan pasar dengan KSPM. Lokasi yang terpilih adalah yang memiliki jumlah total attractiveness score atau TAS yang lebih tinggi. Berdasarkan tabel ini, Provinsi Jawa Barat memiliki TAS yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat memfokuskan pengembangan pasar di keseluruhan Jawa Barat dengan memperkuat keunggulan perusahaan, yaitu inovasi produk yang sangat cepat. Analisis kelima adalah penentuan segmen untuk pengembangan pasar PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri dengan KSPM. Dari tabel ini diketahui bahwa tas sekolah swasta sebesar 6,03 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tas sekolah negeri, yaitu sebesar 5,14. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan sebaiknya memfokuskan pengembangan pasar untuk segmen sekolah swasta dengan memperkuat keunggulan yang dimiliki perusahaan. Ada 5 kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan disarankan untuk dapat melakukan analisis secara menyeluruh kompetitor-kompetitor yang berada dalam satu kelompok strategi yang sama atau kompetitor-kompetitor yang dekat dengan grup strategik PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri atau SCOLA. Yang kedua adalah PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri dapat berfokus untuk menyediakan layanan dan memenuhi permintaan sekolah swasta. Namun, dalam memasuki segmen sekolah swasta, perusahaan perlu memperhatikan faktor kekuatan ancaman produk atau jasa pengganti. Yang ketiga adalah PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri dapat melakukan opsi strategi lainnya, yaitu dengan melakukan penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal. Yang keempat, rencana pengembangan pasar PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri sebaiknya difokuskan untuk Jawa Barat untuk lokasi geografis, sedangkan segmen sekolah swasta untuk
segi segmen pasar. Yang kelima adalah PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri diharapkan untuk secara berkala melakukan evaluasi akan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang terakhir adalah PT Inovasi Edukasi Karya Anak Negeri dapat melakukan analisis dan riset untuk alternatif strategi di masa depan dengan menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Demikian presentasi penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.